Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Kenapa seorang wanita berselingkuh? Apa jawabannya, Pak? Kenapa seorang wanita berselingkuh? Atau kenapa istri berselingkuh? Jawabannya apa? Tidak puas dalam hal apa? Ya, bisa ekonomi, bisa apa? Dalam seksologi, dalam seks, dalam apa libido, syahwat, ya, kan begitu ya. Tapi kalau tidak puas dalam ekonomi biasanya nggak selingkuh, Pak. Ya diselingkuhi juga miskin, ngapain? Jadi kalau nggak puas dalam ekonomi biasanya dia mencuri, korupsi, kan begitu. Cari kerja yang lain yang haram itu kalau nggak puas dalam ekonomi, Pak. Berarti bukan karena nggak puas ekonomi. Selingkuh itu lebih kepada karena tidak puas, tidak dipuaskan syahwatnya oleh suaminya. Coba kita wawancarai nanti orang yang berselingkuh. Biasanya suami saya gitu-gitu aja, dingin kayak batu. Atau suami saya sibuk bekerja siang malam ngurusi kantornya, nggak pernah nengok istrinya. Biasanya begitu, maka dia selingkuh dengan tetangganya, dengan teman kerjanya, karena nggak ada perhatian, nggak ada kasih sayang kepada istrinya. Lah para nabi itu tidak mungkin, Pak. Para nabi itu pasti kasih sayang kepada istrinya luar biasa, perhatiannya luar biasa, bahkan nafkah batin, ya Pak, nafkah batin nabi itu pasti hebat, melebihi orang biasa. Nggak percaya? Nabi Muhammad SAW diberitahukan bahwa beliau mempunyai kekuatan 10 laki-laki. Makanya dikatakan dalam riwayat yatufu baina nisaihi bi ghuslin wahidin. Artinya apa? Beliau itu mengelilingi, mengitari, menggilir istrinya, jumlahnya 13, meninggal dicerai 2, meninggal 2, jadi 9, menggilir istrinya dalam satu malam dengan sekali mandi. Itu Nabi. Kita jangankan 9 istri, 1 istri aja nggak tahu lah ya. Artinya kita itu lemah dibanding dengan para nabi. Itu baru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kan, mana ada orang yang bisa menggilir 9 wanita dalam satu malam? Enggak ada. Belum Nabi Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan dalam hadis sahih itu beliau menggilir 100. Waktu itu mungkin istrinya enggak terbatas, bisa dikatakan budaknya atau apa. Beliau menggilir dalam satu malam. Tetapi kemudian karena beliau tidak mengatakan insya Allah, beliau mengatakan saya akan ya bercita-cita ingin punya anak dari setiap wanita, dari 100 wanita itu masing-masing jadi penunggang kuda, mujahid fisabilillah. Tapi enggak bilang insya Allah. Akhirnya enggak ada yang hamil. Yang hamil 1 itu pun cacat, enggak jadi. Nah, coba kalau bilang insya Allah itu 100 anak langsung lahir dalam satu waktu. Itu Nabi Sulaiman, Pak. Belum nabi-nabi yang Nabi Yakub alaihissalam istrinya berapa? 4, menurut riwayat 4 ya. Dan beberapa baju mandi dalam satu tempat. Kata saya tanya kenapa mandi bareng, kan sama kita, ngapain harus ditutupin, kan sama, maksudnya sama itu sama bentuknya, nggak perlu malu-malu. Astagfirullah, padahal di pesantren itu
Dan itu banyak. Bahkan perempuan juga begitu saya dengar. Makanya ketika mandi sendiri mesti dicurigai, kenapa mandi sendiri? Ini mesti ada cacatnya. Itu kebiasaan Yahudi yang kemudian dikerjakan orang-orang Islam di Indonesia. Naudzubillah min dzalik. Orang Yahudi kalau mandi bareng, Nabi Musa kok menyendiri? Curiga, pasti cacat dia, nggak berani bersama-sama. Supaya isu ini tidak berkembang, fitnah ini nggak berkembang, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau mandi waktu itu tidak ada toilet, tidak ada kamar mandi, mandinya di mana? Di sungai. Ya. Nah, ketika mandi di sungai biasa pakaiannya ditaruh di batu-batu di antara sungai-sungai itu. Beliau mandi sepi, nggak ada orang. Tiba-tiba apa? Allah merintahkan, wahai batu, kamu jalan. Jadi batunya itu dibawa oleh air, wajar aja dibawa oleh air ya. Menurut perkiraan ini batu ini kuat, kenapa kan dibawa oleh air? Perintah Allah. Nabi Musa nggak sadar, wah, ternyata batunya sudah jauh sana, dikejar oleh Nabi Musa, dikejar. Tapi semakin dikejar semakin cepat batunya. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dilewatkan di depan kerumunan orang-orang Yahudi yang menuduh Nabi Musa cacat alat vitalnya maksudnya. Maka ketika lewat di depan kerumunan orang Yahudi, terkaget-kaget orang Yahudi, oh ternyata lebih sempurna dari punya kita. Makanya kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu lahu mimma qalu wa kana indallahi wajiha. Dalam surat Al-Ahzab ayat 69 70 itu. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau seperti orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi Musa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nama baiknya, dan dia di sisi Allah adalah orang yang wajih, yang mulia. Ya, ini riwayat, tidak mesti begitu, mungkin sebab turunnya ayat itu kadang-kadang berbeda pendapat. Riwayat mengatakan seperti itu. Maksudnya bahwa Nabi Musa itu fisiknya sempurna, bahkan ketika memukul orang langsung mati. Dalam surat Al-Qasas itu. Berarti kan kuat. Sekarang kalau disuruh tanding dengan petinju-petinju orang-orang yang kuat-kuat itu mungkin kalah sekali pukul langsung jatuh. Itu Nabi Musa kuat fisiknya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim berjalan dari Irak ke Palestina ke Mekah jalan kaki aja kuat. Kita nggak ada apa-apanya. Saya ingin terangkan bahwa hampir semua Nabi fisiknya kuat. Begitu juga kalau fisiknya kuat biasanya memberikan nafkah sama istrinya juga kuat. Artinya tidak mungkin istri para nabi itu tidak puas kemudian berselingkuh. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan khianatnya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot itu bukan khianat dia berselingkuh dengan tetangga karena dia sudah dipuaskan oleh Nabi, tetapi khianatnya karena khianat agama. Gitu Pak ya. Jadi khianat agama, bukan khianat selingkuh. Karena istri Nabi itu pasti sakinah dalam hal nafkah batin. Bagaimana kalau nafkah lahir? Nah ini, kalau nafkah lahir relatif Pak. Saya ulangi, nafkah ada dua, nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah batin, semua istri Nabi pasti puas. Maka kalau kita nggak bisa memuaskan istri kita, berarti nggak ngikuti sunnah Nabi, kan gitu. Oleh karena itu harus dijaga stamina kita, kesehatan kita supaya ngikuti sunnah Nabi. Ya. Yang kedua, nafkah lahir. Kalau nafkah lahir relatif, bahkan cenderung hampir rata-rata Nabi itu untuk finansialnya sederhana, hidupnya sederhana tapi fisiknya kuat, daripada hidupnya mewah tapi fisiknya lembek lemahnya tidak kuat dengan hidup sederhana. Contohnya siapa? Istri-istri Nabi Muhammad SAW, kita tahu sendiri beliau itu hidupnya sederhana,
karena sederhananya itu sebagian istrinya pernah menuntut tambahan nafkah. Surat Al-Ahzab ayat 28 29. Kapan kita bahas? Kita belum masuk surat Al-Ahzab, tapi kita nukilkan dulu ayat 20. Surat 33 ayat 28 sampai 29. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian kepingin dunia, kepingin mobil mewah, kepingin rumah mewah, kepingin harta yang banyak, sini, dan saya ceraikan baik-baik. Saya berikan uang pesangon sana, nyari laki-laki yang kaya raya sono. Itu bahasanya. Wa in kuntan turidnallaha wa rasulahu wad darul akhir. Sebaliknya kalau kalian kepingin mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulnya, mencari akhirat, yuk kita hidup bersama. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azim. Maka sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar bagi kalian karena mencari ridha Allah, ridha Rasul, dan nyari akhirat. Ini menunjukkan bahwa yuk bapak-bapak sekalian, mari kita ajak istri-istri kita untuk mikir akhirat, jangan mikir dunia. Dunia akan kita tinggalkan. Itu kira-kira pesannya seperti itu. Artinya berarti kadang-kadang istri Nabi itu enggak kuat dan minta tambah nafkah. Itu pernah dilakukan oleh istri-istri Nabi itu. Maka dikumpulkan 9 istri itu, dipanggil satu-satu. Aisyah dulu maju. Kamu gimana? Kamu kepengen dunia, kepengen akhirat? Aisyah jelas jawabnya, masa kayak gini ditanya, jelas saya kepengen akhirat. Wah, bapak saya Abu Bakar Siddiq, kamu tanya sama bapak kamu dulu lah. Enggak usah tanya, katanya. Saya sudah yakin bahwa saya akan ikut Allah dan Rasulnya, tidak ikut dunia, tidak banyak menuntut nafkah. Kemudian istri yang lain ditanya lagi, udah kami semuanya ngikuti Aisyah. Akhirnya mereka ngikuti Aisyah semuanya. Jadi Aisyah jadi contoh ini oleh istri-istri yang lain. Alhamdulillah akhirnya selesai. Jadi memang ada riak-riak, tapi mampu diselesaikan dengan cara diingatkan akhirat. Itu istri Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk ke istri Nabi Lot dan Nabi Nuh. Kita masuk istri Nabi Lot dulu. Nabi Lot, kita tahu sendiri apa masalahnya. Beliau menghadapi kaum LGBT, lesbian, gay, transgender, dan biseksual atau apa itu ya, LGBT ya, yaitu kaum Lot, apa namanya, gay dan lesbian. Sebenarnya ya Nabi Lot ini kan enggak lesbi ya, tidak gay juga, yang gay kan kaumnya. Mestinya istrinya kan puas tadi kan. Kenapa dia berkhianat? Sebagian ahli tafsir mengatakan dia berkhianat karena butuh fulus. Berarti Nabi Lot ini hidupnya sederhana, istrinya kurang puas. Akhirnya dia membocorkan rahasia. Ada tamu malaikat yang pura-pura jadi laki-laki yang ganteng ya, masuk ke rumahnya Nabi Lot, diem. Orang lain nggak tahu, tetangga nggak tahu karena datangnya malam-malam. Istrinya malah WA-an sama kaumnya, ini ada tamu yang ganteng loh. Ya, jadi membocorkan rahasia tamu ini kepada kaumnya di Lot dengan upah berapa keping emas. Berkhianat kan? Berkhianat, bukan berkhianat selingkuh, tapi karena kepingin fulus tadi Pak, kepingin fulus. Apakah mungkin terjadi pada istri Nabi? Mungkin lah, ini istri Nabi Lot. Akhirnya apa? Dia termasuk orang yang kena azab ya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya dia tidak diselamatkan, kena batu. Ada yang mengatakan ketika diajak pergi oleh Nabi Lot, nggak boleh nengok ke belakang, dia nengok ke belakang, kena batu, udah mati di situ. Jadi berkhianat karena mendukung LGBT. Naudzubillah min dzalik. Walaupun dia bukan pelaku, demi fulus. Itu banyak terjadi di negara kita juga begitu, banyak mendukung LGBT karena fulus.
Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang besar mendukung LGBT. Kita sebagai pegawainya, kita sebagai orang-orang di bawahnya kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa, minimal amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ikut-ikutan itu. Baik, itu istri Nabi Lot, berarti beliau tidak puas dengan finansial sehingga berkhianat. Berikutnya saya percepat ya, ini sudah selesai. Tadi apa? Tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka kemudian kedudukan sebagai istri Nabi itu tidak membawa manfaat. Coba bayangkan, dia istri Nabi kok bisa masuk neraka, gimana? Dari sini bisa disimpulkan oleh para ulama, menyimpulkan bahwa kedudukan seorang kafir di tengah-tengah keluarga muslim itu kalau Allah nggak memberikan hidayah nggak akan mempengaruhi. Termasuk orang-orang non muslim yang hidup di sekitar wilayah muslim itu nggak bisa mengaruhi hidayah kepadanya kalau Allah tidak membimbingnya. Oh, di komplek kami itu depan samping masjid itu sebagiannya non muslim, malah sebagian besar non muslim, Pak. Yang aneh disuruh pindah nggak mau, betah di situ depan masjid. Tapi yang nggak masuk Islam, nggak tahu sebabnya apa. Mungkin kan tempat parkirannya luas dan sebagainya. Saya nggak tahu sebabnya apa. Tapi yang jelas betah di depan masjid, tetapi tidak dapat hidayah sampai sekarang nggak masuk Islam. Ada juga orang-orang kita kenal, orang-orang sini juga mungkin ya, itu keluarganya ada yang non muslim. Ya mungkin anaknya, mungkin bapaknya, tapi nggak pengaruh. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursida. Walaupun di tengah keluarga muslim, kalau Allah belum memberikan hidayah, maka nggak mendapat hidayah. Kita ingat Nabi Nuh alaihissalam. Selain istrinya kafir, anaknya juga kafir. Ceritanya menarik gini, Pak. Setiap Nabi Nuh keluar untuk kajian, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, setelah keluar justru istrinya inilah yang menghalang-halangi. Mungkin kalau sekarang pintunya ditutup, kunci mobilnya diambil, kamu kemana? Ceramah terus ya, ngurusin orang, keluarganya nggak diurusin, kira-kira begitulah. Lah ketemu sama anaknya yang namanya Kan'an. Nabi Nuh itu punya 4 anak, yang satu namanya Sam. Kalau bapak ingat Sam itu, ingatlah namanya paman Sam. Paman Sam itu siapa, Pak? Ya pamannya Sam. Amerika ya. Saya nggak tahu, belum mencari lah kenapa disebut dengan paman Sam. Saya belum dapat jawaban. Nah, daripada nggak ada jawaban, kita reka-reka sendiri. Paman Sam itu karena nenek moyangnya namanya Sam. Anaknya Nabi Nuh ada yang namanya Sam. Oh, berarti orang Amerika itu keturunannya Sam, maka disebut dengan paman Sam. Jadi keturunan Sam ini pertama Amerika, Eropa dan Arab. Cirinya apa? Hidungnya mancung, badannya gede-gede. Itu Sam, paman Sam. Biar nggak lupa, itu untuk cara menghafal aja. Yang kedua namanya Ham. Ham ini keturunannya orang Afrika. Ya, kurus-kurus, hitam-hitam, rambutnya ikal, tapi kuat-kuat itu. Ya, itu orang Afrika, Ham. Yang ketiga namanya Yafith. Yafith itu kan aneh namanya Yafith. Itu nenek moyangnya orang Asia. Indonesia, Malaysia, Brunei, Cina, Vietnam itu satu rumpun. Cirinya apa? Pendek-pendek, sipit-sipit, hidungnya pesek-pesek. Maka dikatakan Ya'juj wa Ma'juj itu keturunan Yafis, bukan keturunan paman Sam. Banyak yang mengatakan bahwa Ya'juj Ma'juj itu Cina. Dengan dalil apa? Ada benteng Cina, kemudian sipit-sipit, dan mereka kuat-kuat bisa mengalahkan Amerika, Eropa. Ya bisa salah bisa benar, tapi kalau masalah benteng itu enggak benar,
Karena bentengnya Zulkarnain itu dari besi, sedang bentengnya orang Cina dari batu bata, beda. Ya. Kemudian yang buat ini Zulkarnain, kalau yang Cina itu yang buat dinasti-dinasti berturun-temurun, ya beda. Berarti kalau masalah benteng nggak bisa diterima. Masalah wajah mungkin sama, karena di dalam hadis wajahnya kayak tameng. Tameng itu berarti kan lurus-lurus hidungnya, pesek-pesek dan sipit-sipit. Bisa juga ya Majud itu kita juga orang Indonesia. Ya dari sisi wajah oke lah hampir sama. Dari sisi banyak iya mungkin hampir sama. Tetapi Ya'juj Ma'juj itu kalau ada 100 manusia, maka 99 itu Ya'juj wa Ma'juj. Artinya memang jumlahnya miliaran, mungkin triliunan, kita nggak tahu. Jadi pokoknya tidak ada yang bisa mengalahkan pasukan Ya'juj wa Ma'juj saking banyaknya. Ketika bendungan yang dibuat, benteng yang dibuat oleh Zulkarnain itu lubang pecah, mereka langsung menuju laut Tobariyah, Danau Tobariyah. Kalau zaman sekarang namanya Danau Tigris, ya namanya Tobariyah. Itu langsung minum di situ, langsung habis air minumnya. Danau itu habis diminum. Sampai datang orang sesudahnya, Ya'juj Ma'juj sudah kering loh, dulu sini ada danau kok habis, ya diminum oleh teman-teman kamu. Oh, artinya ini luar biasa orangnya, ada di mana-mana, merusak seluruh dunia, sampai pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Isa kalah. Enggak berani melawan, lari ke gunung Tursina. Sehingga Allah kemudian mengirimkan semacam binatang kecil di tengkok mereka, virus lah sekarang, corona. Masuk langsung mati semuanya. Yang hampir mirip ya, mati semuanya berkeliman. Ceritanya panjang, kita enggak cerita Ya'juj Ma'juj, kita cerita Yafis. Yang satu Kan'an. 3 ini masuk Islam, mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, yang satu tidak mengikuti Nabi Nuh. Disebutkan di dalam surat Hud ayat 41 hingga 45 itu ceritanya panjang. Salah satunya Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafin. Ketika gelombang, ya, ombak, banjir bandang, itu mereka berenang, dia berenang sendiri. Wa kana fi ma'zilin. Sini, wahai anakku, yuk kita ikut kapal abimu, kapal Nabi Nuh. Nabi anaknya Kan'an mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal, enggak, saya kepengen naik gunung. Gunung inilah yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Para ulama menyebutkan gunung ini bukan gunung sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang gunung itu infrastruktur, gedung yang tinggi. Gunung itu jabatan. Gunung itu kalau zaman sekarang kekuasaan. Bisalah kita menyelamatkan dari adab Allah dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan infrastruktur, dengan apa saja. La asimal yauma min amrillah. Kata Nabi Nuh, enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali illa marrahim, kecuali dirahmati oleh Allah. Jadi kita supaya selamat dari krisis ekonomi, krisis musim paceklik di Indonesia, krisis apalagi virus apa itu, satu rahmat dari Allah. Rahmataka arju, kata Rasulullah, ya Allah rahmatmu yang saya harapkan. Tidak bisa menyelamatkan Indonesia kecuali rahmat Allah, Pak. Dengan rahmat Tuhan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan. Kita bisa merdeka dari Belanda karena rahmat Tuhan yang Maha Esa, merujuk kepada surat Hud. Ketika banjir bandang, tidak bisa selamat kecuali rahmat Allah, termasuk anaknya Nabi Nuh. Makanya ketika Nabi Nuh mengatakan innabni min ahli, ya Allah itu anakku, kata Allah enggak, itu bukan anakmu, itu anak biologis tetapi bukan anak ideologis. Dimarahi oleh Allah Nabi Nuh, maka Nabi Nuh beristighfar, minta ampun karena meminta sesuatu yang bukan haknya atau yang dia tidak punya ilmu. Jadi singkat cerita, anaknya Nabi Nuh ketemu dengan istrinya Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah lagi ceramah, ngobrol mereka, gimana sih abimu itu? Iya nggak tahu, itu gila itu. Nah, jadi istrinya mengatakan gila sama suaminya, sama Nabi Nuh. Anaknya, iya benar itu, bapak kita itu gila.
Jadi anak dan istrinya bersengkongkol untuk ngolok-ngolok Nabi Nuh. Semuanya masuk neraka. Jadi kasihan juga ya, ujian bagi Nabi juga, karena apa? Istrinya sendiri yang menghalangi untuk berdakwah. Lah ada salah seorang ustadz punya istri, artinya dia nikah lagi gitu. Ternyata istrinya yang dinikahi lagi ini menghalang-halangi dia dari dakwah. Kita mau dakwah dihalang-halangi, kita mau dakwah dihalang-halangi. Akhirnya apa? Ustaznya ini kan hobinya dakwah. Kamu saya nikahi malah halang-halangi saya dari dakwah. Saya cerai, kamu makanya dicerai. Dicerai. Kenapa? Karena menghalangi dakwah. Orang itu menikah itu untuk mendukung dakwah, bukan menghalangi dakwah, Pak.